Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi tentang analisis laporan keuangan dan manajemen resiko keuangan. Saya ada Pak Kino Fitra Wahyudi dengan NIM akhir 148. Saya Sayuni Dia dengan NIM akhir 150. Saya Maulidia Nurlandrini dengan akhir NIM 154. Saya Siti Wardatu Solihah dengan NIM akhir 153. Saya Kanaya Karina Pranandita dengan NIM akhir 152. Saya Sayuni Tias dengan NIM akhir 151. Saya Astrid Rinjani dengan NIM akhir 149. Pengertian dan tujuan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan melalui data akuntansi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan, menilai efektivitas manajemen, serta membantu pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Harahap 2018, analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai posisi keuangan, hasil usaha, serta perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya ada komponen dan teknik analisis. Komponen laporan keuangan yang pertama yaitu ada neraca, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi, menggambarkan pendapatan, beban, dan laba bersih. Yang ketiga, laporan arus kas, menjelaskan aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Yang keempat, laporan perusahaan ekuitas, menampilkan perubahan modal pemilik. Yang selanjutnya ada teknik analisis. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan, untuk menilai efisiensi dan kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis vertikal untuk membandingkan proporsi setiap pos terhadap total utama. Yang ketiga, analisis horizontal untuk membandingkan kinerja antar periode. Yang keempat, analisis tren melihat arah perkembangan kondisi keuangan jangka panjang. Yang selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketiga ada rasio solvabilitas, yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu efektivitas penggunaan aset dalam operasional. Selanjutnya yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan akibat perubahan pasar, nilai tukar, kebijakan, atau faktor internal. Risiko keuangan mencerminkan kemungkinan kerugian akibat perubahan kondisi keuangan perusahaan atau pasar secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada jenis dan sumber risiko keuangan. Jenis risiko yang pertama itu risiko kredit, kegagalan pihak debitur membayar kewajiban. Yang kedua, risiko pasar, fluktuasi harga, suku bunga, atau nilai tukar. Lalu yang ketiga, risiko likuiditas, kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban. Yang keempat, risiko operasional, kesalahan sistem flow atau kegagalan proses. Yang kelima, risiko reputasi, turunnya kepercayaan dan publik terhadap perusahaan. Sumber resiko yang pertama itu ada internal, lemahnya manajemen dan pengendalian internal. Yang kedua, eksternal, inflasi, krisis ekonomi atau kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya strategi manajemen risiko keuangan. Strategi yang digunakan yang pertama diversifikasi investasi untuk mengurangi ketergantungan sektor tertentu. Yang kedua, penggunaan asuransi untuk perlindungan aset. Yang ketiga, lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi pasar. Yang keempat, cadangan kas untuk kondisi darurat. Yang terakhir, penganggaran adaptif yang fleksibel terhadap perubahan ekonomi. Kesimpulan dari materi tadi yaitu analisis laporan keuangan dan manajemen risiko keuangan itu memiliki hubungan yang saling melengkapi. Analisis laporan keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi keuangan serta potensi risiko yang mungkin timbul. Sedangkan manajemen risiko digunakan untuk merencanakan strategi pencegahan dan pengendalian terhadap risiko tersebut. Keduanya itu berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan di tengah perubahan ekonomi. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.